Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ex-staf ahli Panglima TNI mengatakan Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua ini semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, yaitu ex-staf ahli Panglima TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi dengan tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, serta bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Dek Jokowi, sebagai orang militer tua dari hati yang paling dalam, saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa. Ujarnya pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 4 Agustus. Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres, yaitu menjadi cebong dan kampret. Selain itu munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi. TAP MPR serta Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan asing, aseng dan sembilan naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak pada asing, aseng dan juga sembilan naga. Dedi memberikan contoh real dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi, di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau Undang-Undang Corona juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif, serta Undang-Undang Minerba dan lain-lain. Rakyat dimiskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan, padahal harga BBM dunia turun. Begitu sambungnya. Oleh karena itu, Dedi secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai presiden demi keselamatan bangsa dan negara. Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multikrisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi COVID, sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak pada rakyat. Akhir kata, saya sampaikan doa, semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan. Demikian kata Dedi S. Budiman. Untuk selamatkan Indonesia, Jokowi dan Ma'ruf Amin diminta untuk mundur. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus mundur agar Indonesia terselamatkan dari kepentingan asing dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Kami mohon kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk dengan hormat segera mengundurkan diri. Begitu kata Aliansi Profesional Indonesia Bangkit atau APIB dalam pernyataan kepada redaksi pada hari Rabu 20 Mei yang lalu. APIB merupakan kumpulan purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras masuk menjadi bagian dari APIB. Ada juga Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Menurut APIB, desakan mundur Jokowi dan Ma'ruf Amin karena kebijakan tidak berpihak pada rakyat. RUU Omnibus Law sangat menguntungkan kapitalis komunis, tapi sangat merugikan rakyat. Melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
RUU nomor 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang sangat menguntungkan koruptor dan kapitalis komunis, tapi juga merugikan rakyat. RUU Minerba menjadi undang-undang sangat menguntungkan kapitalis komunis, tetapi sangat merugikan rakyat dan anak cucunya. APIB juga mengkritisi RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang tidak memasukkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran. Pancasila diperas jadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila. Diduga akan diperas lagi maka Pancasila jadi tidak ada. Akhirnya menjadi sosialis dan komunis. Artinya anggota DPR patut diduga akan menghidupkan kembali paham komunis di NKRI. Menurut APIB sendiri, pemerintah deras mengimpor TKA Cina, diduga membawa paham komunis dan COVID-19. TKI pulang di karantina, sementara buruh di dalam negeri lain sedang musim di PHK dan juga banyak pengangguran. Harga BBM rakyat minta diturunkan, pemerintah pun tak pernah menurunkan. Malah iuran BPJS dinaikkan saat musim COVID-19 dan musim PHK serta banyak pengangguran. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Begitu katanya. Berani-beraninya Refli Harun umbar, bobroknya pemerintahan Jokowi dan singgung Jenderal Luhut. Bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi di periode keduanya? Banyak pendapat tergantung dari mana Anda menilainya. Tapi bagi pakar hukum tata negara Refli Harun, pemerintahan era Jokowi patut diwaspadai karena cenderung membungkam lawan politiknya. Secara belak-belakan, pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Joko Widodo. Ia pun kembali mengungkit revisi Undang-Undang KPK yang sempat menuai pro dan kontra. Menurut Refli Harun, banyak kritik masyarakat yang justru dibungkam melalui banyak hal. Bahkan ia menyebut banyak pengkritik yang diserang balik oleh pemerintah. Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refli Harun pada hari Minggu 10 Mei. Yang menjadi persoalan itu adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang gelap. Refli mengatakan, para pengkritik kini bahkan terancam akan dikriminalisasi jika terus nekat menyampaikan kritikan. Ini biasanya tidak hanya kebijakan itu yang buruk, tapi siapa yang mengkritik kebijakan tersebut malah akan dihantam balik, bahkan bisa dikriminalisasi. Begitu terang Refli. Terkait hal tersebut, Refli lantas kembali mengungkit revisi Undang-Undang KPK 2019 yang lalu. Menurut dia, tak ada satupun pakar setuju dengan kebijakan yang disebutnya buruk itu. Saya contohkan kebijakan yang buruk itu, misalnya kebijakan revisi Undang-Undang KPK. Tidak ada pakar hukum yang mengatakan revisi Undang-Undang KPK itu tidak memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, Refli juga membeberkan sejumlah risiko yang menghadang para aktivis saat menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Secara belak-belakan ia menyebut banyak aktivis yang kini beralih menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi kita tahu semakin kita menyerang maka semakin kita akan diserang. Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan menurut saya adalah aktivis-aktivis society, aktivis pro-demokrasi dan anti-korupsi yang dulu sangat keras meneriakkan perjuangan anti-korupsi, justru menjadi bagian dari mereka yang justru ingin membungkam pengkritik. Begitu sambung Refli. Lantas Refli mengungkap persoalan besar yang melanda demokrasi di Indonesia. Ia menilai banyak penguasa di negeri ini yang justru melawan akal sehat rakyat saat mengkritik pemerintah. Coba bayangkan, saya pernah nge-tweet, kekuasaan kadang-kadang membunuh rasionalitas orang, membunuh akal sehat seseorang. Justru akal sehat yang dia bunuh adalah yang dia perjuangkan ketika dia tidak berkuasa. Nah, yang menjadi persoalan, menurut saya luar biasa di dalam demokrasi di Indonesia. Begitu kata Refli. Selain membahas KPK, pada kesempatan yang sama, Refli Harun juga menyinggung soal konflik mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Refli Harun mengaku banyak memperoleh perkataan yang sangat kasar dari warganet yang tak terima dengan kritik yang disampaikannya untuk pemerintah. Meskipun begitu, Refli Harun mengaku tak menggubris ucapan itu. Melalui tayangan YouTube Refli Harun pada hari Minggu 10 Mei itu, ia mulanya menyinggung soal aturan yang bisa saja menjeratnya jika terus-menerus mengkritik pemerintah.
Namun menurut dia, risiko bagi pengkritik pemerintah bukan hanya di bidang hukum, tapi juga harus siap menerima hujatan dari para warganet. Kita tahu bahwa ada ancaman aturan yang masih diterapkan, sehingga kita sebenarnya dalam setiap waktu, dalam setiap saat terancam untuk dituntut. Di sisi lain tidak hanya diancam dituntut, tapi juga terancam untuk dibully bahkan dihina. Terkait hal itu, Refli pun mengungkap, banyaknya hujatan yang diterimanya lewat akun Twitter hingga YouTube. Ia mengaku enggan menggubris hujatan itu karena bisa menimbulkan sakit hati. Saya kalau baca komentar atas tweet saya atau komentar atas YouTube saya misal, kalau kita nggak kuat, bisa sakit hati. Lantas Refli menyinggung soal perseteruan Said Didu dan Luhut Binsar. Diketahui sebelumnya Said Didu dilaporkan ke polisi karena dinilai mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong soal Menko Maritim dan Investasi itu. Karena tidak hanya mengatakan si X ini pikirannya cuma uang dan uang. Seperti kita tahu dalam kasus Said Didu melawan LBP. Ia mengaku sampai disebut warganet pemerintah dikritik karena merasa sakit hati. Tak hanya itu, menurut Refli ada sejumlah makian kasar yang diterimanya dari warganet. Tapi pernyataan yang kita baca lebih dari itu, mulai dari yang sedikit ringan, ini barisan sakit hati, sampai dibilang pelacur politik, dibilang monyet, sampai makian-makian yang sangat kasar. Sambung Refli. Karena itu Refli mengaku tak mau menggubris makian itu. Menurutnya menyampaikan kritik terhadap pemerintah menjadi tujuan utama yang kini. Cuekin saja, saya nggak gubris. Yang penting adalah kita sudah menyampaikan kritik kita. Begitu tandasnya.